Wedaran 5. Perjumpaan dengan Dewa Ruci. Sebagai putri Raja Agung yang mendalami laku rohani, Dewi Sukesi tak hanya mewarisi terah yang mendukung pencapaian kesadaran tingkat tinggi, tapi juga mendapatkan kesempatan terbuka untuk belajar dari para pandita atau maharesi di Alengkadi Raja. Maka, sebelum bertemu Resi Wisrawa, sejatinya ia telah cukup tergembleng. Dasar-dasar kesadaran jiwa agung telah ada pada dirinya. Resi Wisrawa tinggal membimbing menuju laku yang lebih tinggi. Saat mengikuti tuntunan Resi Wisrawa untuk menyelam ke dalam dirinya, Dewi Sukesi menemukan kenyataan-kenyataan baru yang selama ini belum pernah dijumpainya. Memberikan perhatian penuh pada getaran lembut di pusat dada telah membawanya terhubung dengan sumber kasih murni dalam dirinya. Ia benar-benar merasakan ada sukacita yang meluap dari kedalaman jiwa. Lama ia merasakan kelembutan kasih yang memancar dari pusat dadanya, membuatnya meneteskan air mata haru. Ia merasakan kemenyatuan dengan kasih murni. Kasih itu menjadi bagian dari dirinya, terasa hingga seluruh pori-pori kulitnya. Semakin dalam menyelami diri dengan menelusuri ruang kosong di balik ulu hati, Sukesi semakin bisa merasakan kedamaian. Membuat dirinya tak terpengaruh oleh suara apapun di sekitarnya. Saat mengarahkan pandangan ke titik tempat kedamaian itu bermula, awalnya ia menyaksikan kegelapan. Tapi kemudian berubah menjadi cahaya yang gilang gemilang. Dari warna emas, cahaya itu berubah menjadi biru, lalu ungu, lalu putih, dan ujungnya kembali ke kegelapan. Dewi Sukesi mendengar Resi Wisrawa memandunya agar tetap mencermati semua yang bisa dilihat dan dirasakan. Tapi semua tak berhenti di situ. Maka, ia meneruskan laku manekung sembari meresapi semua peristiwa yang terjadi di dalam dirinya. Dengan suara tenang, lembut namun penuh wibawa, Resi Wisrawa terus memberikan tuntunan pada Sukesi, teruskan upayamu untuk menyelami diri. Sekali engkau menyabdakan bahwa dirimu ingin terhubung dengan sukma sejati, berserah dirilah. Tak perlu membayangkan apapun. Cukup meresapi semua yang terjadi. Terima apa yang disingkapkan kepadamu. Tak perlu mempertanyakan atau menilainya. Dirimu hanya menjadi saksi yang menerima apa adanya semua kenyataan yang tersingkap. Dewi Sukesi pun menyelam semakin dalam. Ia merasakan keadaan yang semakin hening. Nalarnya sempat meloncat ke sana kemari. Tapi ucapan dan daya yang dialirkan Resi Wisrawa membawanya kembali ke dalam diri, kepada sesuatu yang semula ia beri perhatian mendalam. Ketika ia menjadi semakin santai, semakin damai, saat itulah kasunyatan dalam dirinya semakin tersingkap. Seberkas cahaya terang memendar dari pusat hatinya, lalu ia menyaksikan sosok bercahaya yang seperti dirinya sendiri. Sosok itu begitu anggun, bersila, dalam balutan cahaya putih keemasan, ia melihat dirinya dalam rupa yang lain, sosok yang tersenyum penuh kedamaian dengan tangan bersembah dan memancarkan sinar menyejukkan. Selama beberapa saat Dewi Sukesi terkesima, tapi dengan kesadaran penuh ia tetap menikmati saat-saat ini. Sosok itu pun berkata lembut, aku adalah engkau. Engkau adalah aku. Menyaksikan sosok ini membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi Dewi Sukesi. Air mata menetes dari kedua matanya yang indah. Sosok itu kembali berkata, akulah yang selama ini engkau cari. Akulah dirimu yang sejati, yang memiliki seluruh keagungan di jagat raya. Dewi Sukesi tak kuasa berkata-kata menyaksikan apa yang ada di hadapannya. Ia hanya bisa menangis, tenggelam dalam kebahagiaan tak terkira. Ia tertunduk, semakin syahdu menyaksikan tersingkapnya sang diri sejati. Akulah dirimu yang selalu dalam ketenangan, menyaksikan segala tindak tanduk, suka duka, dan jatuh bangunmu. Aku yang selama ini menuntunmu meski engkau sering mengabaikannya, karena engkau lebih percaya suara nalarmu sendiri. Akulah yang bersabda dalam keheningan. Suaraku selama ini hanya engkau dengar tanpa bisa melihat keberadaanku. Akulah sesungguhnya pengejauhan Tahan yang Maha Agung di dalam dirimu, sebagai keberadaan yang tak tersentuh segala duka cita, luka, dan tahapan menua. Aku ada dalam kelanggengan dengan keberadaanku. Akulah pengejauhan Tahan dari kebenaran, kebijaksanaan, dan kasih murni. Dewi Sukesi meresapi semua yang dikatakan sosok penuh cahaya tersebut. Hari ini, telah datang anugerah besar kepadamu. Engkau bisa menyaksikan keberadaan diri sejati. Dengan selalu menyadari bahwa kita satu, selalu menyatu tanpa berpisah, maka kasihku menjadi watakmu, kehendakku terjadi melalui dirimu, kuasaku berada di dalam dirimu,
kebijaksanaanku menjadi milikmu. Hidupmu pun tercipta selaras dengan rancangan agung dari Sang Sumber Kehidupan. Dewi Sukesi terus memejamkan mata sambil meresapi apa yang terjadi. Waktu perjumpaan dengan diri sejati sudah usai. Sosok bercahaya gilang gemilang itu telah lenyap dari pandangan, meninggalkan jejak damai yang sangat mendalam. Dewi Sukesi perlahan membuka mata. Tubuhnya terasa ringan. Ia diliputi kebahagiaan sepenuhnya. Ia menyadari bahwa dirinya adalah kebahagiaan itu sendiri. Resi Wisrawa, yang duduk santai, tersenyum menyaksikan apa yang terjadi pada Dewi Sukesi. Sukesi, engkau telah mencapai satu tingkatan penting dalam perjalanan rohanimu. Hari ini engkau mengalami perjumpaan dengan Dewa Ruci, diri sejatimu yang mewujud sebagai keberadaan bertubuh cahaya suci di relung jiwamu. Itulah Tuhan yang nyata di dalam dirimu, yang menjadi penuntun agungmu, yang menjadi sumber kasih, kebahagiaan, kebijaksanaan, sekaligus daya yang paling kuat. Dengan mata basah dan wajah semringah, Sukesi menjawab, Inji Bapa. Sebuah pengalaman luar biasa. Terima kasih atas tuntunan Bapa. Sukesi, semua itu jatahmu. Engkau mencapainya karena lakumu sendiri. Engkau memang harus mencapainya dalam kehidupanmu saat ini. Aku hanya menuntun untuk mempercepat perjalananmu ke arah itu. Memang keberhasilan laku rohani tergantung pada dua pihak, yang menuntun dan yang dituntun. Tapi kesungguhan, ketekunan, dan kerja keras pihak yang dituntun merupakan hal yang paling penting. Inji Bapa, selama ini aku berusaha menjalani laku untuk menyempurnakan jiwaku. Tapi tanpa ada yang benar-benar menuntunku, tentu aku akan masih berada dalam kegelapan. Aku tetap tak mengerti cara mencapai tujuan yang aku harapkan. Sebenarnya tak mudah mencapai perjumpaan dengan diri sejati atau Sang Dewa Ruci. Tapi ayahmu telah menggembleng dirimu dengan sungguh-sungguh. Engkau pun telah memiliki bakat memadai hasil perjalanan jiwamu di berbagai rentang kehidupan. Maka, berbagai hal yang menghalangi keterhubungan dengan diri sejati menjadi sangat kecil. Engkau telah memiliki kesadaran yang tak lagi dikotori berbagai tipuan maya, atau cara pandang yang tak selaras dengan kenyataan tapi dipegang teguh sebagai kebenaran. Perasaanmu telah terkelola sedemikian rupa, tak ada gejolak seperti dendam, amarah, iri hati, yang bisa mengotori jiwamu dan menghambat keterhubunganmu dengan diri sejati. Dan tentu saja, ayahmu, Prabu Sumali, telah mendidikmu sesuai dengan apa yang didapatkan saat sama-sama belajar denganku di pertapaan Giri Jembatan. Jiwamu telah cukup murni, tak ada makhluk-makhluk dari alam bawah yang memasuki tubuhmu dan menjadi penghalang laku rohanimu. Semua adalah anugerah yang tak terkira bagiku, Bapa. Tapi, Sukesi, perjalananmu tentu belum berakhir. Masih panjang jalan yang harus engkau tempuh. Apa yang telah engkau capai justru baru permulaan dari perjalanan panjang menuju kesempurnaan jiwa. Bedanya, kini engkau tahu ada penuntun agung di dalam dirimu yang setiap saat bisa dihubungi. Perlahan namun pasti, engkau akan menumbuhkan sifat ketuhanan dalam dirimu. Aku mengerti, Bapa. Aku sadar betul bahwa sejatinya aku justru berada di awal perjalanan. Aku seperti terlahir kembali dan kini saatnya meniti jalan kehidupan yang baru. Ya, inilah yang disebut mijil, saat engkau mengalami kelahiran kedua, kelahiran jiwa agungmu. Bapa, apakah dengan peristiwa yang terjadi hari ini hidupku akan menjadi mudah? Resi Wisrawa tertawa mendengar pertanyaan yang lugu dari muridnya. Tentu saja tidak, Sukesi. Hidup akan selalu penuh tantangan. Tapi bedanya, engkau sekarang memiliki kekuatan untuk menghadapi semua tantangan yang ada. Engkau juga memiliki penuntun agung yang selalu memberikan petunjuk dari dalam dirimu tentang bagaimana mengatasi tantangan itu. Melihat sang guru tertawa atas pertanyaannya, Sukesi pun tersipu malu. Syukurlah jika begitu, Bapa. Tentu tidak mengasyikkan jika hidup menjadi serba mudah. Resi Wisrawa kembali tertawa, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Setelah tawanya mereda, ia melanjutkan uraiannya. Kini engkau bisa mengerti perbedaan hidup yang hanya dituntun hasrat ragawi dan penalaran dengan hidup yang dituntun rasa sejati. Keselarasan dengan apa yang disabdakan Sang Dewa Ruci di dalam dirimu akan membawamu mewujudkan rancangan agungmu. Setiap diri punya rancangan agung sebagai kesinambungan capaian dalam kehidupan masa lalu. Toh, pada saat yang sama, setiap pribadi memiliki kebebasan untuk mengikuti rancangan agung itu atau tidak.
Suara diri sejatilah yang menuntun seseorang untuk mewujudkannya. Namun penalaran yang dipengaruhi berbagai pendapat dari luar diri bisa membawa seseorang berbelok dari rancangan agungnya. Disinilah perlunya laku menyelami diri guna terhubung dengan diri sejati agar sang jiwa kembali ke rancangan agungnya. Perjumpaan dengan diri sejati atau sang Dewa Ruci adalah saat penegasan tekad kita untuk mencapai keparipurnaan laku jiwa. Inilah arti mijil atau kelahiran baru. Dewi Sukesi menerima semua wedaran Resi Wisrawa dengan penuh kesungguhan tapi dengan jiwa yang jauh lebih enteng dari sebelum-sebelumnya. Tak sabar ia menunggu wedaran-wedaran berikutnya.